Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Itu adalah yang selalu baru di setiap pagi, karena Dia telah tinggal di hati kita. Pagi tadi, saya ada pergi keluar rumah. Saya memandang ke langit, dan dalam waktu bersamaan saya juga ada berkata-kata. Saya mengangkat tangan dan mengobrol panjang dengan Bapa dan Tuhan. Saya ingin agar hati saya dapat dipenuhi terlebih dahulu. Terlebih dahulu dipengaruhi oleh kebenaran. Sedikit demi sedikit hatiku mulai terasa bebas. Saya sangat menikmati hal-hal yang ada di sekitarku. Apalagi saat ini telah memasuki musim gugur. Cuacanya sangat bagus dan sejuk. Saat pergi ke taman, kamu akan merasa sangat santai. Saat saya melihat ke langit dan dunia, saya tahu bahwa dunia ini adalah yang penuh dengan cinta. Ada seekor monyet yang jaraknya sekitar 20-30 kaki dari saya. Dia berjalan melewati saya. Saya berpikir bahwa cinta kasih Bapa begitu hebat. Segala sesuatu dibuat olehnya, termasuk monyet yang baru saja saya temui, bobon dan simpanse. Allah masih menciptakan hewan-hewan ini. Meskipun di kemudian hari ada orang yang mengatakan bahwa mereka terlihat seperti manusia. Dia tidak membiarkan mereka punah. Sebaliknya, Allah menjaga mereka dan memberi mereka cukup hikmat dan kemampuan untuk dapat bertahan hidup. Dan melalui hewan-hewan ini, kita telah mempelajari akan kasih Allah. Melalui ciptaan, Allah telah menyatakan akan kasih dan kuasa-Nya. Sama seperti Alkitab berkata, langit menyatakan akan kemuliaan Allah. Mata kita terbuka lebar untuk melihat akan keindahan dunia ini. Kita dapat belajar untuk menghargai akan ciptaan Allah. Saat saya masih di pramuka, saya selalu berhubungan dengan alam. Saya tidak tahu cara mengagumi alam. Namun kini saya telah percaya, sehingga saya tahu bahwa semua hal saling berkaitan erat satu dengan yang lain. Semuanya adalah karena cinta. Saya menikmati bahwa Allah menciptakan segala sesuatu adalah yang berkaitan erat dengan saya. Itu adalah sebuah ungkapan kasih-Nya. Dan apakah kamu sadar bahwa kamu sedang memandang ke langit dan ke bumi? Perasaanmu terhadap bunga-bunga dan pohon-pohon adalah yang sangat berbeda. Itu adalah yang benar. Dunia yang dapat kamu lihat saat ini adalah dunia cinta. Itu adalah yang cemerlang dan yang dari hati Allah yang penuh dengan kasih. Mari kita menyanyikan lagu pujian dan bersama-sama menyembah, yaitu dari buku lagu pujian kasih 2, Dunia Cinta. Dunia cinta menyinari seluruh semesta. Ku dan Tuhan memerintah, terbang dalam dunia cinta. Ku telah lihat dunia cinta, lebih pasir dan bintang. Peningkatan tiada akhir, damai dan pemerintahannya. Saat menyanyikan lagu pujian ini, saya benar-benar ingin mengucap syukur. Karena jika Tuhan tidak datang dan tidak menyelamatkan saya, maka itu adalah penderitaan bagi hidup kita di dunia ini. Saya sendiri memiliki banyak air mata. Saya sangat membenci dunia ini. Saya menyalahkan Tuhan karena menganggap Tuhan begitu tidak adil pada saya. Namun mata saya telah terbuka. Apa yang saya lihat sekarang adalah yang sangat berbeda dari masa yang lalu. Begitu menyenangkannya. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah untuk saya, sehingga saya dapat melakukan perjalanan ke seluruh dunia ini. Kesenangan saya bukan hanya pada dunia ini saja, namun juga pada bulan, pada seluruh semesta, jutaan bintang, dan semuanya ini adalah yang diciptakannya untuk saya. Semuanya berada dalam keharmonisan, berjalan pada polanya dan begitu indah. Bahkan,
Demiku dia memegang segala kuasa, agar saya dapat menikmati kesenangan yang terbesar. Demiku dia telah mengendalikan segala sesuatu. Hal ini sangatlah berharga. Mari kita menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi. Saya harap kamu dapat menikmati Bapa yang memegang segala kuasa untuk kita. Dia memikirkan kita. Ku telah lihat dunia cinta menyinari seluruh semesta. Ku dan Tuhan memerintah terbang dalam dunia cinta. Ku telah lihat dunia cinta lebih pasir dan bintang, peningkatan tiada akhir, damai dan pemerintahannya. Marilah kita bersama-sama menyembah. Bapa, begitu berharganya karena Engkau menciptakan segala sesuatu untuk kami. Engkau melakukan semua ini adalah untuk kesenangan kami, dan agar kami mengenal akan cinta-Mu yang pada kami. Kasih-Mu adalah yang begitu besar, namun juga begitu lembut. Kami benar-benar dapat mengatakan, Bapa, Engkau mengasihi kami dengan segala sesuatu. Engkau membuat segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih karena telah memberikan anak-Mu yang terkasih untuk kami. Engkau telah membuka hati-Mu lebar-lebar untuk kami. Ya Tuhan, semoga Engkau membuka mata kami, sehingga kami dapat melihat akan kemuliaan-Mu, sepenuhnya menikmati kelimpahan-Mu, terutama agar di setiap hari kami dapat berlari ke pangkuan cinta-Mu, untuk sepenuhnya menikmati akan hati-Mu yang tertuju pada kami. Tuhan, semoga Engkau memberkati kami. Di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 25-34 menceritakan tentang Tuhan melakukan sebuah mujizat pada seorang wanita yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Kisah wanita ini ditulis dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Sebenarnya, sebelum ada kisah ini, Tuhan telah pergi ke Gerasa, tempat yang berseberangan dengan Laut Tiberias. Dan kemudian dia kembali lagi ke Galilea. Dan juga sama, terdapat begitu banyak orang dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Mereka berkumpul dan menanti Tuhan Yesus. Dalam Injil Markus pasal 5 mengatakan bahwa di antara kumpulan orang banyak itu, ada dua orang yang tertulis dalam Alkitab, yaitu Yairus, pemimpin rumah ibadat, dan putrinya, yang berusia 15 tahun dan yang sedang sekarat. Oleh karena itu, dia adalah yang termasuk di antara orang banyak yang berharap agar Tuhan mau pergi untuk menyembuhkan putrinya. Ada juga wanita lain yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Namun tidak banyak informasi tentang wanita ini. Kita tidak tahu siapa namanya, dari mana dia berasal. Kita tidak tahu kemana dia pergi, dan kita tidak tahu berapa lama dia telah menunggu. Kita tidak tahu apa-apa tentang orang tuanya, tentang suami ataupun anak-anaknya. Sepertinya, wanita ini sangatlah kesepian. Dia menyembunyikan diri di tengah-tengah keramaian. Dan alasan mengapa wanita ini menyembunyikan diri di tengah-tengah keramaian ialah karena penyakitnya. Tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Dia menjadi sangat kesepian. Namun dia mendengar kabar tentang Yesus. Kemudian dia berencana untuk menyentuh jubah Tuhan. Dia percaya bahwa dengan melakukan demikian, dia dapat sembuh. Lalu di tengah-tengah orang banyak, dia datang ke belakang Tuhan, dan tidak ada yang tahu siapa yang telah menyentuh jubah Yesus. Dia melakukannya dan menyentuh jubah Yesus. Dan dengan segera, dia menjadi sembuh. Dia berpikir bahwa dengan melakukan demikian, maka tidak ada orang yang tahu. Sebenarnya, Yesus tahu tentang itu. Itu telah dicatat dalam Injil Markus pasal 5, ayat 25-34.
adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah, sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan kau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saya yakin bahwa wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun ini menjalani kehidupan yang sepi. Dalam Perjanjian Lama, ada mengatakan bahwa penyakit ini tergolong najis. Dia tidak boleh menyentuh orang lain. Jika dia melakukannya, maka barang-barang atau orang yang disentuhnya itu akan menjadi najis. Oleh karena itu, wanita ini terpaksa harus mengasingkan diri. Dan dia telah menghabiskan semua yang dia miliki untuk periksa ke dokter. Namun penyakitnya tidak lebih baik, bahkan bertambah buruk. Namun dia ada mendengar tentang Yesus. Dia telah memulai iman. Saya tidak tahu apa yang dia dengar tentang Yesus. Namun saya percaya bahwa apa yang telah didengarnya itu telah memberikan dia iman bahwa Yesus dapat menyembuhkan orang sakit dan dapat mengusir setan. Jadi dia percaya kepada Yesus, namun dia sangat takut. Dia bangkit dan mengambil tindakan. Dia harus pergi dan disembuhkan. Tentu saja bahwa cara kesembuhannya begitu luar biasa. Tuhan menyembuhkan banyak orang sakit yang tersentuh baginya. Dengan mengucapkan sepatah kata dan mereka disembuhkan. Saya dapat mengatakan bahwa hanya mujizat inilah yang dilakukan secara rahasia. Jika Tuhan Yesus tidak menunjukkannya, maka sama sekali tidak ada yang tahu tentang mujizat ini. Saya berpikir bahwa sebenarnya ada banyak tanda dan mujizat yang terjadi pada kita. Atau dapat saya katakan bahwa banyak orang yang sama sekali tidak tahu. Mungkin hanya kita yang tahu. Atau bahkan mungkin kita tidak tahu bahwa Tuhan telah mengulurkan tangannya untuk membantu kita. Yang saya kagumi adalah bahwa wanita ini begitu teguh. Karena iman dan karena kebutuhannya itulah yang telah mendorongnya untuk datang ke hadapan Yesus. Dalam karakternya, dia memiliki banyak kelemahan dan kesulitan. Dia tidak berani bertanya secara terbuka, tetapi imannya telah membuat dia untuk melakukan tindakan iman, dan saya menghargai karena hal itu. Saya juga mendukung diri sendiri dan saudara-saudari, karena mungkin kita ada ketakutan, atau mungkin malu, atau tidak berani, atau mungkin situasi yang telah membuat kita menjadi takut. Namun jika kita memilih iman yang benar, jika kita mau mendekat pada Tuhan, maka Dia dapat membantu kita. Tidak peduli seberapa lemahnya kita, Tuhan sanggup menyembuhkan roh kita. Di sisi lain, seperti yang telah saya sebutkan, jika Tuhan tidak mengajukan pertanyaan, siapa yang menjamah jubahku? Maka kita dapat berpikir bahwa tidak ada yang tahu akan mujizat ini, dan mungkin wanita ini pun masih harus hidup sendiri. Mengapa? Karena dia tidak berani memberitahu kepada orang lain akan apa yang telah dilakukannya secara tersembunyi. Namun, Tuhan begitu baik. Pertanyaan yang diajukan itu bukanlah untuk menghinanya, namun dia disembuhkan secara terang-terangan. Dan bisa saya katakan bahwa Yesus telah menyembuhkan wanita ini sebanyak 2 kali. Tuhan dengan segera memberinya perubahan dari hidupnya yang kesepian, sehingga dia dapat menghadapi orang banyak, serta menghadapi kehidupannya. Dan yang paling berharga yaitu bahwa dia dapat secara terang-terangan menyembah dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus sungguh lemah lembut dan penuh dengan kasih sayang. Dia benar-benar mengetahui akan kebutuhan yang terbesar dari diri manusia.
Dan bahkan, para murid telah salah paham mengapa Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan yang sia-sia. Bagaimana mereka tahu siapa yang telah menjamah jubah Tuhan? Karena begitu banyak orang yang berkumpul. Bagaimana mungkin Tuhan melakukan sesuatu tanpa sebab atau alasan? Dia tertantang yang seolah-olah dia telah mengajukan pertanyaan yang konyol demi wanita yang kesepian ini. Karena Tuhan Yesus juga mengasihi wanita ini. Akhirnya, ayat-ayat selanjutnya menyebutkan mengapa wanita ini disembuhkan, yaitu karena imannya. Bukan karena dia kelihatan kasihan, namun karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolongnya. Setelah membaca ayat-ayat ini, saya tidak dapat melukiskan akan kegembiraan yang ada di hati saya. Itu adalah yang sangat berharga, karena saya memiliki Tuhan yang begitu indah, yang begitu lemah lembut, dan yang sangat perhatian. Dia memiliki cinta yang pribadi kepada setiap kita. Saya harap kita dapat menenangkan diri. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyembah dan merespon padanya. Semoga Tuhan memberkati kita.